Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rahayu Dwi Hanum, calon guru penggerak angkatan 10 Kabupaten Sukabumi dari SMA Negeri 1 Sukade. Hari ini saya akan melakukan praobservasi bersama dengan Bapak Ahmad Subandi, guru mata pelajaran kimia. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bapak? Alhamdulillah baik Pak. Oke Bapak, mohon maaf ya Pak, hari ini mengganggu waktunya sebentar ya Pak. Sehubungan dengan hal yang akan saya lakukan terhadap Bapak, yaitu observasi, supervisi. Jadi hari ini saya akan melakukan praobservasi kepada Bapak. Boleh ya Pak? Boleh. Jadi nanti ada beberapa pertanyaan Pak yang akan saya tanyakan ke Bapak mengenai observasi yang akan kita lakukan. Siap. Nah sebelumnya Pak, untuk praobservasi ini saya lakukan untuk mengecek kesiapan Bapak dalam pelaksanaan supervisi nanti ya Pak. Nah tujuan dari supervisi atau observasi nanti itu untuk mengetahui dan mengevaluasi proses pembelajaran yang akan dilakukan. Selanjutnya nih Pak, tujuan pembelajaran apa sih yang nanti akan Bapak lakukan ketika observasi? Pas ketika pembelajaran Ya, Pak. pembelajaran. Tujuan pembelajaran yang insya Allah saya akan nanti sampaikan. Jadi melalui model pembelajaran PBL, problem based learning, siswa dapat menentukan massa molar dan dapat menentukan satuan konsentrasi dari suatu larutan atau mol. Itu tujuan pembelajaran yang akan saya lakukan di pertemuan yang akan datang. Berarti ada dua tujuan ya Pak? Ada dua tujuan. Selanjutnya Pak nih Pak, area pengembangan apa sih yang akan Bapak lakukan dalam observasi nanti atau supervisi nanti? Adapun untuk pengembangan yang akan saya lakukan di pembelajaran nanti, itu yang pertama pasti speaking ya Bu, supaya anak lebih fokus dalam pembelajaran yang pertama. Kemudian yang keduanya lebih ke diskusi kelompoknya, kemudian presentasi dari masing-masing kelompok. Itu area pengembangannya Bu. Ada dua. Ada speaking, diskusi. Ya. Nah selanjutnya nih Pak, untuk rencana pembelajaran nih, model yang Bapak gunakan tadi ada PBL ya Pak? Ya. PBL, kemudian metodenya seperti apa Pak, sama strateginya ya Pak untuk pembelajarannya? Untuk strategi yang saya lakukan menggunakan model PBL dengan metode diskusi, kemudian presentasi kelompok. Adapun yang lainnya saya menggunakan masih berhubungan dengan pengembangan ya tadi yang tadi menggunakan LKPD, di mana LKPD ini sudah didesain sedemikian rupa sesuai dengan sintak PBL itu sendiri. Tadi sudah ada modelnya, metode, strategi, lalu medianya juga LKPD. Ya, LKPD ya Bapak ada. bisa ya. LKPD. Nah kira-kira nih Pak, kapan pelaksanaan kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan nih Pak? Hari apa, jam keberapa, dan di kelas berapa? Di jadwal itu hari Rabu di F2, jamnya jam 9.15 berarti jam ketiga ya Pak? jam ketiga. Baik Bapak, sebelum mengakhiri apa yang praobservasi yang saya lakukan, kira-kira apa yang didapatkan Bapak dari percakapan hari ini? Yang pertama mungkin dari percakapan tadi, mulai dari tujuan, area pengembangan, juga strategi yang digunakan, setidaknya saya lebih mempersiapkan diri untuk pembelajaran yang akan saya sampaikan nanti. Mulai dari KPD-nya harus dipersiapkan, kemudian persiapan saya juga, persiapan materinya juga, supaya anak itu tidak merasa dirugikan seperti itu. Jadi ada gambaran ya Pak Ada ya, gambaran. untuk melaksanakan pembelajaran ketika nanti observasi atau supervisi. Iya, betul sekali Bu. Oke, baik Bapak, untuk praobservasinya saya cukupkan. Nanti saya akan datang ke kelas Bapak di hari Rabu jam 9.15 ya Pak. Di kelas- Ditunggu ya Bu ya? Iya siap Bu Pak, di kelas F2. Nah, nanti setelah observasi ini saya juga akan melaksanakan pasca observasi terhadap Bapak ya Pak. Nah, Evaluasi berarti. Evaluasi. Nah, insya Allahnya nanti kalaupun bisa dihadiri oleh PP pengajar praktik yang mendampingi saya di calon guru penggerak ya Pak. Oke, siap. Oke Bapak, terima kasih untuk Terima kasih, kesempatannya, Pak, ya, Pak. sama-sama. Semoga berjalan lancar. Amin. Supervisinya. Oke. Baik, terima kasih. Itulah percakapan praobservasi yang saya lakukan dengan Bapak Ahmad Subandi. Sampai bertemu di pasca observasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ini kelas 11 F2 ya. Oke, Bapak absen terlebih dahulu. Abdul Jehan. Oke, berarti hadir semua ya. Yang tadi pas Fibra berarti betul ya gitu ya. Oke, udah siap belajar kimianya? Udah. Oke, Bapak akan cek dulu kesiapannya. Kita speaking dulu. Berhitung bisa kan ya? Oke, tahu kelipatan 5? Kalau berbicara kelipatan 5 berarti angkanya berapa aja? 5, 10, 15, 20, 25, 35. Oke, bisa semua ya? Caranya berhitung setiap kelipatan 5 diganti sama satu kata yang menggambarkan suasana kalian hari ini. Contoh, misalkan berhitung mulai dari sini misalkan ya. 1, 2, 3, 4. Nah yang kelima diganti dengan satu kata yang menggambarkan suasana kalian hari ini. Misalkan semangat atau ceria, happy, apapun itu. Bisa dipahami? Bisa. Fokus ya. Oke, berhitung mulai. Semangat. 6. Happy. Semangat. 16. Apa? Kata hari ini apa? Semangat. Lanjut. 21. 2, 23, 24. Semangat. Semangat. 34. Oke, boleh tepuk tangan dulu buat. Tadi rata-rata setiap kelipatan 5 bilang semangat ya. Mudah-mudahan kata semangat itu muncul di pembelajaran kimia kali ini. Semangat untuk semuanya. Oke, boleh tepuk tangan lagi untuk 11. Oke, untuk pembelajaran kita kali ini kita akan belajar masih tentang stoikiometri. Stoikiometri, namun subbabnya yaitu atau tujuan pembelajaran kita kali ini menentukan massa molar dan menentukan konsentrasi suatu larutan. Nah, itu tujuan pembelajaran kita kali ini. Namun sebelumnya kan tadi sedang berhitung ya. Oke, nanti silahkan yang satu bergabung dengan satu. Oh, bagi kelompok ya. 2 dengan 2, 3 dengan 3, 4 dengan 4. Yang 5 atau yang kata semangat tadi bergabung dengan yang 5 atau yang semangat. Bisa dipahami? Oke, tanpa bersuara atau misalkan tanpa ribut silakan berkumpul sesuai kelompoknya. Oke, bisa fokus sekali. Silakan menyesuaikan diri. Dan yang belakangi boleh serong untuk ke depan dulu. Oke, untuk menentukan yang apa Bapak tadi katakan, kan untuk hari ini kita menentukan massa molar dan menentukan konsentrasi suatu larutan. Nah, untuk menentukan itu kalian harus tahu materi prasyarat yang harus kalian ketahui atau yang harus kalian pahami, itu materi sebelumnya, pertemuan sebelumnya. Kita kan belajar materi sebelumnya tentang penyetaraan reaksi ya. Kita bahas sedikit. Jumlah H-nya ada berapa? 1. Kalau ada 2 di sini berarti H-nya ada berapa? 2. Kalau ada angka 3 di sini berarti H-nya ada berapa? 6. Itu materi yang kemarin. Begitupun juga dengan reaksi kimia. Contoh. Karena penyetaraan reaksi kimia, ruas kiri panah dan kanan panah itu harus sama sesuai dengan pertemuan sebelumnya. H di sini jumlahnya berapa? 2 di sini. 2. Sekarang O-nya di sini berapa? 2. Kalau di sini 1. Berarti O yang di kanan harus dikalikan 2. Nyimpen angka 2-nya di mana? Berarti O-nya sekarang
materi prasyarat yang harus kalian pahami atau yang harus kalian kuasai. Misalkan konsentrasi H2-nya berapa? 1 mol. Bukan 1 kuintal tapi 1 mol. 1 mol. Itu maksudnya. Kalau misalkan tadi Miranda 45 kg, berarti satuannya kilogram. Misalkan membeli beras 4 ton, berarti satuannya ton. Misalkan jarak dari Semanis ke Surade 2 km, berarti satuannya kilometer. Paham maksudnya? Oke, ada yang masih ingat apa itu atom? Atom itu yang kayak gimana? Paling terkecil itu disebut atom. Boleh tepuk tangan dulu buat O-nya ada berapa? 1 berarti ditambah 1 kali ARO. Nah, nilai AR-nya dari mana? Mungkin kalian di kelas 10 boleh minta bantuan dipegangin sebentar kiri dan kanan karena ininya tidak ada. Nah, boleh geser ke sana. Nah, gitu. Untuk nilai AR ini dilihat dari SPU. Coba lihat di sini. Di sini ada nomor atom, simbol, massa atom relatif. Berarti angka yang berada di bawah unsurnya. Misalkan H itu 1,008, berarti ARH itu 1,008. Kalau dibulatkan berarti jadi 1. Si LKPD-nya dengan apa yang tadi sudah Bapak jelaskan. Paham ya? Oke. Ini boleh 2 satu kelompok ini sama ya? Kita tolong. Di situ saja. Ini satu kelompok 2. Nanti yang dikumpulkannya satu aja. Diisi dulu nama kelompok berapa dan anggotanya. Kemudian di sana ada tabel kan ya, menentukan MR-nya. Berarti nanti MR-nya berapa dari senyawa yang tertera di tabel itu. Oke, contoh yang nomor 1 senyawanya apa? Ya, besi 3 sulfat. Fe-nya ada berapa? 2. S-nya ada berapa? 3. O-nya ada berapa? 12. Tinggal dikalikan, nanti isikan MR-nya. MR-nya aja dulu. Silakan. Yo, silakan bagi-bagi saja. Misalkan siapa namanya? Fatir dan Fatir dan Miranda misalkan mengerjakan nomor 1. Jadi cepat. Ya. Ini B-nya ada 2 dikali 56 jadi berapa? Ditambah isinya 3 dikali berapa? 32 tambah ke ini ada berapa ini? 2 ke 12 dikali pokoknya berapa? 16 berarti 12 kali 16 berapa? Jumlahkan nanti simpan angkanya di sini. Sok.
beda tampil ya. Nah, berarti ini 2 orang yang tampil ya. Berarti kelompok ini yang tampil ya. Kan tadi paling gampang biasanya menertawakan temannya. Dan bandingkan dengan jawaban masing-masing kelompok, apakah sama atau beda? Silakan nih. Jadi 2 ini itu dari FE, FE-nya ada 2, itu di sini 2. 56 ini dari air FE, air FE itu 56. Terus S, S-nya itu ada 3, ini 3. Ini 32 dari ARS, dari ARS. Ini 12 dari 44 dikali 3. Jadi totalnya itu 12, cuma di sini 12. Terus AR ini itu 16 itu dari ARO. 112 hasil dari 2 kali 56. 96 hasil dari 3 kali 32. 192 hasil dari 12 dikali 16. Hasilnya 400. Ini ditambahin 112 ditambah 96 ditambah 192 hasilnya 400. Terus sampai nomornya. Menghadap ke sini. Nyerong. Stop. Cara mencari mol, jadi masa besi sulfat itu 20. Nah, 400 ini dari hasil ini ke MR, jadi 20 di 400 hasilnya 0,6. oke, hasilnya 0,05. Ada pertanyaan untuk kelompok 1? Sama dengan hasil pekerjaan yang lain? Sama. Oke, nggak ada pertanyaan? Oke, tepuk tangan untuk kelompok. Silakan dilanjut. Hasilnya 0,01 mol. Apakah sama atau beda dengan hasil pekerjaan kelompoknya masing-masing? Sama. Ada pertanyaan? Tidak cukup? Oke, tepuk tangan untuk untuk pembelajaran hari ini kan tadi di awal menentukan massa molar dan menentukan satuan dari konsentrasi larutan. Oke, kita simpulkan bareng-bareng dari hasil pembelajaran kita hari ini. Yang pertama, penentuan MR itu dilihat dari apa? MRT gabungan dari AR. Kemudian untuk rumus mol itu atau satuan dari konsentrasi, rumus mol itu sama dengan massa dibagi MR atau MM, itu untuk satuannya. Oke, dari kesimpulan tadi artinya kalian baru satu menentukan konsentrasi larutan yang diketahui dari massanya. Nah, untuk pertemuan yang akan datang, nanti kita masih berbicara tentang konsentrasi atau berbicara tentang satuan konsentrasi atau mol, tapi yang diketahuinya bukan dari massa, bisa dari volume, bisa dari jumlah partikel. Sekian. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini menjadi materi prasyarat untuk selanjutnya dan kalian lebih paham untuk materi pelajaran berikutnya. Untuk LKPD-nya silakan dikumpulkan yang tadi diisi. Oke, Bapak akhiri dulu pertemuan kali ini dengan mengucapkan hamdalah bersama. Terima kasih untuk hari ini dan boleh tepuk tangan untuk 11 F2.
Jadi supervisi akademis Ibu Hanum, alhamdulillah pada kesempatan ini Ibu dan saya berada di sesi ketiga Ibu. Setelah pada modul 3.2 Ibu telah melakukan aksi nyata yaitu praobservasi dan praktik ya, praktik observasi terhadap kebutuhan. Pada kesempatan ini Ibu Hanum akan dialog pasca observasi dengan Bapak Subhanallah. Terima kasih Bapak. Selamat sore Bapak Andi. Selamat sore Bu. Sebelumnya kan kita sudah pernah melakukan observasi dan observasi yang paling supervisi di kelas F2 waktu itu. Nah hari ini saya akan melakukan pasca observasi, berhubung ada Bapak pengajar praktik juga, jadi akan dilaksanakan, akan diberikan beberapa pertanyaan terhadap Bapak ya Pak. Mohon sedianya untuk menjawab. Siap. Ini Pak, bagaimana sih perasaan Bapak ketika Bapak melakukan kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan kemarin Pak ketika observasi? Terus terang ketika ditunjuk Hanum untuk melakukan supervisi akademik, terus terang secara pribadi merasa bangga. Itu yang pertama. Kenapa bangga? Yang pertama, setidaknya saya bisa melakukan persiapan lebih karena sudah ditunjuk sama Bu Hanum. Saya tidak ingin mencobakan yang pertama. Kemudian yang keduanya, setidaknya saya mempersiapkan apa yang akan saya sampaikan terkait dengan pembelajaran yang akan saya sampaikan waktu itu. Mulai dari praktek pembelajaran, tentunya materi yang saya akan sampaikan dalam kerja itu dipersiapkan dengan matang. Dan secara keseluruhan saya senang terutama di sama. Alhamdulillah ya Pak, kalau merasa senang dan merasa tepat diberikan juga kesempatan. ada kesempatan yang observasi. Kemudian nih Pak, bisa diceritakan kembali nggak sih mengenai area pengembangan yang Bapak lakukan di kelas waktu itu? Pengembangan pada waktu itu yang pertama di PSE-nya, kemudian saya juga mengembangkan di LKPD, di mana LKPD ini disesuaikan dengan sintak model pembelajaran yang saya kerjakan pada waktu itu. Dan waktu itu saya menggunakan model PBL, program Muslim. Jadi LKPD-nya sudah disesuaikan dengan sintak-sintak model PBL ini. Nah selanjutnya Pak, tahapan-tahapan apa sih yang sudah Bapak lakukan di kelas dengan tadi sintak PBL-nya? Sebenarnya secara keseluruhan sintak model PBL yang diajarkan pada waktu itu seluruhnya sudah terlaksana. Namun ada beberapa sintak yang mungkin perlu penanganan lebih, terutama di pas diskusi kelompoknya itu. Ada beberapa yang memang masih didominasi sama beberapa siswa tertentu. Namun dengan penerapan model ini setidaknya ada sedikit peningkatan. Yang tadinya misalkan ada 2 orang atau 3 orang, sekarang lebih berkurang, tapi tetap masih ada. Nah, barusan kan Bapak memberitahukan area pengembangannya, kemudian ada sedikit evaluasi yang tadi bagian diskusi kelompok. Kemudian ini kenapa sih kira-kira hal tersebut bisa terjadi Pak, kekurangannya? Kalau berkaca dari kemarin yang pertama, mungkin dari keterbiasaan anak-anak, makanya, atau bisa juga dari LKPD yang memang tidak merekrut, hasilnya merekrut siswa yang tidak siswa yang memang tidak tercover seperti itu. Jadi ada beberapa siswa yang memang belum tercover dengan sistem diskusi seperti ini. Nah, untuk rencana tindak lanjutnya dari hal yang Bapak sebutkan barusan gimana Pak? Saya kalau dianalisis mungkin bisa saja kelompoknya itu bisa terlalu banyak. Mungkin nanti saya akan coba kelompoknya bisa lebih kecil, atau
atau bisa saja nanti proses pembelajarannya mungkin bisa lebih ke praktikum, jadi anak bisa lebih aktif semuanya. Apalagi kalau misalkan anggota kelompoknya sedikit, mungkin bisa keterlibatannya lebih maksimal. Baik Pak, kalau begitu semoga rencana yang Bapak harapkan kedepannya itu akan terrealisasi ya Pak. Amin, amin. Dengan yang barusan disampaikan, kemudian juga ini dapat memberikan pembelajaran yang bermanfaat bagi murid ya Pak tentunya. Selanjutnya nih kapan akan kira-kira Bapak melaksanakan rencana yang disebutkan barusan? Sebenarnya kalau bisa ini Mas, kalau bisa sebenarnya kalau setiap pembelajaran mungkin supaya ada gambaran apa kelebihan kekurangan saya, kalau bisa baru masuk lagi nanti ke pembelajaran saya untuk supervisi dari perbaikan yang insya Allah rencana saya akan laksanakan di pembelajaran sebelumnya. Bisa segera mungkin ya Pak. Insya Allah. Next class gitu ya Pak ya. Insya Allah. Baik Bapak, terima kasih. Mungkin itu pasca observasi yang kita lakukan. Mungkin ada sedikit dari saya pribadi ketika melakukan observasi terhadap kelas Bapak mengenai aspek strategi pengembangan PSR dan Pak pembelajaran siswa nasional. Sebelumnya Bapak sudah melakukan upaya memfokuskan murid melalui keterlibatan murid itu dalam proses baking Pak yang di awal pembelajaran. Saya melihat itu, kemudian pembelajaran diferensiasi yang juga ada ketika Bapak memberikan LKPD, menggunakan LKPD yang disesuaikan dengan sifat PBL tadi, dan presentasi ya Pak, ada presentasi juga terhadap pembelajaran yang ada. Dan terakhir itu ada pembelajaran yang berpihak kepada murid. Di sini Bapak, kalau menurut saya sudah melakukan pembelajaran yang berpihak kepada murid ya Pak, melalui metode diskusi kelompok dalam melakukan penyelesaian masalah. Nah itu mungkin bukan evaluasi sih Pak, lebih kepada saran mungkin ya Pak. Siap, terima kasih Mbak. Ya, yang saya dapatkan dari observasi di kelas Bapak. Nah, mungkin hanya segitu Pak untuk pasca observasi kegiatan yang sudah kita lakukan seperti saya berikutnya ya Pak. Saya mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak yang sudah sedia membantu saya pribadi. Nah, dikembalikan kepada Bapak. Alhamdulillah, terima kasih kepada Rahayu Hanum dan juga Bapak sebagai guru model pada praktik pembelajaran. Pada kesempatan ini saya akan sedikit menyampaikan tentang kegiatan dari Ibu. Yang pertama, setelah saya mengamati vaksin nyata Ibu di 3.2 dari mulai praobservasi, kemudian juga ketika pengamatan ataupun observasi praktik pembelajaran model, dan khusus pada kesempatan ini yang pasca observasi saya melihat, saya menyatakan Ibu Hanum telah melakukan secara baik ya, dan pada dialog saya saksikan sungguh sangat komunikatif, dan juga Bapak mampu memberikan jawaban-jawaban dari pertanyaan tematik yang Ibu Rahayu berikan. Dan tentu saya ingin mengucapkan dan juga menyampaikan kepada Bapak sebagai guru model, terima kasih atas kesediaannya membantu Ibu Hanum, dan berharap tinggal selangkah lagi Ibu Hanum mudah-mudahan bisa menyelesaikan kegiatan sampai di PE 6 dan lokal. Jadi sekali lagi terima kasih atas kolaborasinya Bapak dan juga Ibu. Dan pada akhir pendampingan ini Ibu, saya akan sampaikan kepada Ibu bahwa nanti tinggal satu pendampingan lagi, yaitu di PI 6, di mana di PI 6 nanti kita akan mendiskusikan, mendalami. Ibu ingat ketika di PI 1 pernah mengatakan aset dukungan berupa survei, yang disurvei adalah kepala sekolah, kemudian rekan sejawat, dan juga siswa. Kemudian Ibu telah melakukan pendidikan selama ini, Ibu telah melakukan apa yang harus Ibu kerjakan. Nah, nanti di PN kita akan petakan bagaimana pencapaian
terlebih kebermanaan bagi ibu setelah merasakan beberapa bulan ini bagaimana dengan kepala sekolah, bagaimana dengan teman atau teman kerja, sebenarnya pendampingan ke-6 itu kemudian insya Allah pada tanggal 21 hari Sabtu kita akan bertemu di Lokakarya 5 yang insya Allah akan dilaksanakan di SM ini. Dan kegiatan kita adalah pendalaman daripada tagihan aksi nyata di 3 titik 2 itu di Bagja. Jadi nanti kita akan berkolaborasi di sana untuk sebagaimana capaian-capaian dari proses data yang dimulai. Kiranya itu Ibu di akhir pendampingan, dan sekali lagi terima kasih kepada Bapak siapa lupa ini Ahmad Sugandi. Pak Ahmad Sugandi. Terima kasih Bapak ya telah membantu Ibu Hanum. Saya ucapkan selamat telah sampai di PI 5.